Alhamdulillah, Bogor hadir. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pontianak, Masya Allah dari Pontianak sudah hadir. Bogor, semangat naik level, Masya Allah. Liwa Lampung hadir, Alhamdulillah dari Lampung ya. Tambas Kalbar, Kalimantan Barat, Masya Allah. Oh, di sana sudah siang berarti ya, di Kalimantan. Mamika Papua, Kendari hadir, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah merubah memudahkan menjalani aktivitas hari ini. Masya Allah. Debi. Pekanbaru, Bunda Erne. Ya, selamat datang juga Pekanbaru lagi, Masya Allah. Dari Medan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ini dari berbagai kota. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semua teman-teman sekalian yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah dari siap. Ngawi juga hadir, Masya Allah, Alhamdulillah. Ranca Ekek hadir Bandung, berarti ya. Ranca Ekek. Bogor hadir, Masya Allah. Ibinong juga hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palembang hadir. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan bagi yang baru datang. Terlebih dahulu di kolom chat dari kota mana saja dan kemudian lampirkan kata-kata semangat kita agar level kita dari hari ke hari semakin meningkat dan kemudian Allah berikan kekuatan kita untuk senantiasa lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Aceh Barat, Masya Allah dari Aceh, luar biasa. Jazakallah khairan Bunda Irma. Bunda atau Mbak ya? Selamat datang di spiritual level. Upgrade your spiritual level pada pagi ini. Pertemuan yang kedua insya Allah. Pekanbaru juga hadir. Alhamdulillah semangat. Insya Allah semangat luar biasa. Karena memang hari demi hari harus senantiasa semangat. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Insya Allah. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah hari ini kita masuk ke acara kedua, pertemuan kedua yang mudah-mudahan spiritual journey-nya di minggu yang lalu senantiasa mengarahkan kita untuk naik level ke arah yang lebih baik lagi. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan diistiqomahkan sampai pertemuan terakhir kita bisa bersama-sama untuk bersama-sama menaikkan level spiritual kita ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, waalaikumsalam dari Cibinong. Bekasi juga hadir, alhamdulillah luar biasa. Baik, kita tunggu beberapa saat lagi, sekitar 1 menit lagi untuk saudara-saudara kita yang masih di perjalanan. Kita akan mulai pertemuan kita pada pagi ini. Dari Surabaya hadir lebih meningkatkan hubungan dengan Al-Quran agar kita selalu terjaga dalam ketaatan. Baik,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara spiritual level di pertemuan kedua. Alhamdulillah selama 1 minggu yang lalu kita sudah masuk dalam journey spiritual yang pertama. Dan pada pagi ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti spiritual upgrade your spiritual level di pertemuan kedua. Bagaimana Bapak Ibu dan sekalian kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, saya tanya sekali lagi, bagaimana levelnya ketika minggu yang lalu dengan minggu yang ini? Apakah sudah ada kenaikan level dari sebelumnya? Dengan gerakan di rumahnya masing-masing ya, walaupun tidak dibuka mic-nya tidak apa-apa kan, tapi ekspresikan dengan ekspresi semangat yang luar biasa. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, luar biasa. Alhamdulillah kalau lihat dari wajah-wajahnya, wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan pada pagi ini. Mudah-mudahan juga menyertai hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga senantiasa di Ramadan 10 hari kedua ini Allah Subhanahu wa taala berikan magfirahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan hari demi hari dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini mendapatkan peningkatan keimanan, peningkatan level spiritual kita, yang mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan ini kita mendapatkan kemenangan, yaitu Idul Fitri yang luar biasa, kita spiritual kita lebih baik lagi daripada hari yang lalu. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengutip satu hadis yang luar biasa dari Rasulullah SAW, riwayat dari Musnad Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang kiamat sehingga waktu semakin berdekatan, setahun seperti sebulan, sebulan seperti sejumat, sejumat seperti sehari, sehari seperti sejam, dan sejam terasa hanya sekejap. Begitu juga Ramadan kita, ini tidak terasa sudah memasuki babak kedua, dan tandanya kita semakin betah hidup di alam dunia, akan tetapi waktu kita akan terus bergulir. Dan kalau mengikuti hadis tadi, tidak terasa hari demi hari, seolah-olah tidak terasa sehari demi seharinya. Hari ini kita baru sahur sekarang, tiba-tiba sore sudah buka. Waktu begitu cepat, oleh karena itu kita harus mempercepat juga bagaimana keimanan kita, spiritual kita, agar senantiasa lebih dekat lagi pada Allah, sehingga spiritual kita semakin meningkat dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan ini menjadikan jalan pulang bagi kita dan siap menghadapi jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah di pertemuan pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam sesi kedua dalam program Upgrade Your Spiritual Level for Ramadan. Dan alhamdulillah di studio kita sudah hadir guru kita semua, Ustadz Asep Supriyatna. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Apan? Alhamdulillah luar biasa. Apa kabar pagi ini Ustadz? Alhamdulillah sehat luar biasa, bahagia. Nampaknya luar biasa, semakin cerah, levelnya semakin luar biasa. Nah, itu dipengaruhi oleh lampu ya. Oh iya. Baik, saya alhamdulillah teman-teman kita sudah hadir di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke nampaknya sudah hadir untuk mengikuti upgrade your spiritual level kedua atau sesi kedua di bulan suci Ramadan ini. Dipersilahkan Ustaz. Baik, terima kasih Kang Apan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd.
Baik, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita sudah memasuki hari yang ke-13 ya. Ada juga yang masih 12 ya. Kalau Kang Ampan mah ngikutin puasanya yang 12, nanti Idul Fitrinya ikut yang 13 katanya kan. Biar lebih singkat katanya. Ya, bismillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat Ramadan, nikmat berpuasa, nikmat beribadah, termasuk nikmat berkumpul di majelis pagi hari ini. Mudah-mudahan duduk-duduk yang kita di sini menjadi taman di antara taman-taman surga. Perjuangan Bapak Ibu sekalian kalau habis subuh itu ya, perjuangan menahan ngantuk ya, kan? Perjuangan untuk tetap bisa tidak rebahan gitu kan. Karena nggak entah kenapa Kang Apa dan teman-teman semuanya ya kalau puasa itu kebawaannya ngantuk gitu kan. Itulah ujiannya dan mudah-mudahan pagi hari ini dengan kita bergabung di kelas ya, apalagi yang on cam ya, jadi ketahuan kalau ngantuk ya, nundutan gitu kan. Dunia semakin ke bawah gitu kan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk senantiasa menjaga keistiqomahan ini ya. Salam dan salawat tentunya mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, baik kita sudah masuki sesi yang kedua. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah stay gitu kan di program kita. Ini sebenarnya program biasanya kita sampaikan di perusahaan, ya di beberapa perusahaan. Cuma kemarin dari tim AOD, karena saya bisa nggak ini buat AOD gitu kan, buat Ramadan, bisalah kita siapkan gitu kan. Makanya mohon maaf jika ada beberapa nanti ada hal-hal yang sifatnya kok agak lebih organisasi gitu kan, atau lebih umum gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa terus meningkatkan kualitas kita, level spiritual kita, dan berpengaruh terhadap produktivitas kita sehingga kita menjadi versi terbaik diri kita. Ya, jadi bukan berubah menjadi seperti Kang Apan gitu, tapi berubah menjadi diri kita yang terbaik. Ya, diri kita yang terbaik. Saya yakin Pak Henry punya versinya tersendiri, Bu Nurul punya versinya tersendiri, Pak Ahmad punya versinya tersendiri, Mbak Vina punya versinya tersendiri, tapi menjadi versi yang terbaik. Ya, insya Allah. Baik, kemarin kita sudah masuk ke sesi yang pertama. Ya, di sesi yang pertama kita belajar apa saja, masih ingat nggak? Masih ingat sesi pertama kita belajar apa? Apa? Level-level perubahan. Yang nggak berubah tertinggal. Oh, insya Allah. Yang tidak berubah tertinggal ya, bahwa perubahan itu sesuatu yang niscaya. Tidak ada yang tidak berubah. Ya, punten mohon maaf ya, berat badan pun berubah. Ya. Turun Di Ustadz puasa. Ramadan selalu diukur tuh kan. Wah, alhamdulillah berkurang 2 kilo, 3 kilo. Ya, tapi jangan terlalu senang. Kenapa? Karena tanggal 2, 3 Syawal itu langsung berubah lagi gitu ya. Nambah lagi 5 kilo. Ya. Baik, tentang perubahan dan perubahan yang tentunya akan memberikan efek paling tinggi itu adalah perubahan Nah, spiritual. Ya, masih ingat ya. Ini apa namanya? Apa piramidanya. Semakin ke atas harusnya semakin lebih dulu kita berubah ya. Kita fokuskan, maka yang di bawah-bawahnya akan mengikuti karena yang di bawah itu akan sangat tergantung dari yang di atasnya. Terus kemarin kita juga sudah belajar tentang level of spirituality-nya, bahwa dari mulai ada orang-orang yang ingkar, kita diberikan nikmat tapi mengingkari, kita diberikan hidayah tapi mengingkari, kita diberikan aturan Islam tapi mengingkari. Dan kita tahu bagaimana nasib kalau kita mengingkari. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka bagi kita itu penghidupan yang sangat sempit. Ya, kalau kata beberapa mufassir, sempit di dunia ya sempit di akhirat. Sempit di kubur maupun sempit di dunia. Disempitkan hidupnya. Jadi kalau misalkan kita merasa bahwa hidup ini, saya dapat quote bagus dari Kang Depi ya. Hidup ini QQY, tahu? Itu saya tulis di kolom komentar. Kalau kita merasa hidup kita hidup yang QQY, gitu. QQY, Bahasa Sunda Ustadz. ya QQY gitu kan. Ya jangan-jangan kita memang level spiritualnya nggak pernah berubah, gitu, nggak pernah berubah. Maka untuk merubah nasib hidup kita, kebahagiaan kita, sakinahnya kita,
Ya mau tidak mau kita harus berubah dulu. Kalau yang dulunya ingkar, berubahlah naik menjadi lebih baik. Tapi tidak juga kita boleh berada pada dua level ini, pura-pura dan juga ingkar, termasuk juga zolim. Kita itu harusnya di level minimal standar. Ya. Jadi kalau di perusahaan standar itu adalah orang-orang yang pantas digaji. Jadi misalkan ada di sini teman-teman yang kerja, ya. Misalkan Mbak Norma di kantor masuk jam berapa Mbak Norma karyawan? Sekarang 7:30, Ustadz. Nah, 7:30. Kira-kira menurut Mbak Norma kalau ada karyawan timnya Mbak Norma masuk kantor 7:30, keren nggak? Iya, udah wajarnya Nah, seharusnya kayak gitu, gitu itu sih. standarnya. Itu wajar gitu. Jadi kalau misalkan bagi laki-laki sholat berjamaah, keren nggak? Oh, keren. Enggak, itu standar gitu. Standar gitu. Bagi wanita mengenakan hijab itu memang standar. Standar minimal gitu. Maka bagi kita minimal ada di sini gitu. Sehingga kita pun diberikan rezeki yang standar, kehidupan yang standar, sesuai dengan yang seharusnya. Gitu. Kalau KPI-nya 100 dan tercapai 100, keren nggak kalau di perusahaan? Eh, keren nggak? Biasa aja. KPI-nya 100. Ya cuma ya achieve doang gitu loh. Ya bagus gitu. Apa namanya itu standar itu. Tapi belum bagus. Ketika bagus itu apa? Melebihi standar. Itu yang disebut dengan good. Dia tidak hanya melakukan yang wajib, tapi yang sunnah. Ya, makanya kemarin kita di challenge, ya ada beberapa aktivitas yang sebenarnya itu kan aktivitas untuk naikin standar kita, ya dari level yang standar menuju yang good. Baca Qurannya, kemudian sholawatnya, sholat duhanya, tarawih dan seterusnya. Nah, baru kemudian kalau kita sudah konsisten, barulah kita disebut dengan pribadi-pribadi yang great, ya pribadi yang hebat, yang keren, yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita masih kadang-kadang, nah berarti belum great, gitu, belum istiqomah. Dan orang yang istiqomah itu kata Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan kepada mereka itu para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Yang malaikat itu mengabarkan kepada mereka, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih. Makanya orang yang istiqomah itu nggak pernah takut, nggak pernah sedih dengan urusan dunia. Kenapa? Karena bagi dia tenang gitu hidupnya. Ya, hidup ini kan mencari ketenangan kan, bukan kesenangan. Betul nggak? Menikah bisa senang, tapi belum tentu tenang. Kalau Kang Apan dapat uang 10 miliar, senang atau tenang? Senang, bahagia. Senang kan, belum tentu tenang tuh kan gitu. Kang Depi dapat hadiah dari Kang Apan iPhone 15 Pro Max. Senang atau tenang? Seneng. Senang gitu kan. Tapi belum tentu tenang. Kenapa? Takut jatuh, takut hilang, takut kegores, takut ini dan takut-takut yang lainnya. Nah, orang istiqomah itu nggak akan pernah takut terhadap urusan dunianya. Kenapa? Karena Allah bantu dia untuk merasa tenang dengan berzikir kepada Allah. Kemarin kita bahas itu. Terus prinsipnya ada dua. Masih ingat nggak prinsip yang pertama? Cerminan diri. Cermin diri. Ya. Maka apapun yang terjadi hari ini pada diri kita itulah cerminan apa yang menjadi kebiasaan kita. Prinsip yang kedua adalah kitalah yang paling bertanggung jawab ya, terhadap diri kita. Maka mulai sekarang kita tidak perlu mencari kambing hitam. Ya, kenapa? Karena sudah sangat jarang. Sekarang putih-putih ya, belang-belang kalau ada. Ya, jadi jangan punya mental untuk mencari, ya, mencari siapa yang salah dan seterusnya. Lebih baik kemudian kita introspeksi diri. Kalaupun misalkan di luaran sana begitu luar biasa gitu kan, iya betul itu ada efek dan ada pengaruh dari orang lain, pihak lain. Tapi apa peran kita dulu deh yang harus kita coba coba tingkatkan dan kita sadari. Contoh misalkan maraknya perjudian, ya kan? Paling mudah itu kan mencari yang salah pada diri kita atau pada orang lain. Pada orang lain kan gitu. Terus kita di mana posisinya gitu ketika ada perjudian itu. Jangan hanya bisa menyalahkan, tapi kita nggak bisa berperan. Makanya responsibility adalah kita yang paling punya peran. Maksudnya kita punya pengaruh terhadap hal itu. Saya bukan tidak
Apa namanya, misalkan, aduh kondisi hari ini begini, iya, tapi saya juga punya peran bahwa saya juga punya punya apa namanya itu kontribusi bahwa ya mungkin selama ini saya dakwahnya kurang kencang, selama ini saya ngajaknya kurang bagus, selama ini saya belum terlalu peduli, selama ini dan seterusnya. Gitu. Baik, itu yang kita kemarin pelajari sampai kemudian kita membuat challenge, ya challenge. Alhamdulillah, terima kasih sudah hari yang ke-6 sampai tadi malam. Saya perhatikan challenge-nya dari hari ke hari. Di hari yang pertama relatif di atas 50, bahkan yang sholat tarawih dan witir 100. Mungkin yang kalau di sini kan yang kita daftar di grup itu ada berapa Kang Divi? Ada 200 nggak? Lebih 200. Lebih. Ya, 200 lebih. Ya, saya nggak tahu ya yang daftar. Mungkin bukan tidak sholat tarawih ya, tapi lupa atau tidak sempat untuk ngisi ya pollingnya. Padahal yang kita harapkan sebenarnya bukan tentang untuk menunjukkan dari sisi kita melakukan atau tidak melakukan. Ya, tapi bagaimana kita bisa mengevaluasi challenge ini. Coba kita perhatikan, di angka mana yang di day pertama paling rendah? Coba perhatikan, di angka apa? Di amalan mana? Paling rendah itu maksudnya paling dikit ya. Tadabbur hadis. Tadabur, oke. Yang lebih kecil lagi mungkin ada? Selain tadabur? Atasnya itu sama, Bah. Salat Kayaknya. Sholat berjamaah. berjamaah. Oh, salat berjamaah, ya. Sholat berjamaah. Mari kita lihat berikutnya. Sholat tarawihnya turun tuh, jadi 84. Ya, turun ini bukan berarti tidak melakukan ya, tapi tidak mengisi. Ya. Kenapa tidak mengisi? Tidak melakukan. Sama aja tuh kalau begitu. Gitu. Tapi lihat Berhusnuzon. coba, sholat berjamaah 5 waktunya. Lebih turun lagi dari 35 menjadi 29. Gitu. Jadi dari semua yang ngisi, sholat berjamaahnya masih eh, relatif rendah. Berikutnya di hari yang ketiga, sholat berjamaahnya naik jadi 31, tadaburnya juga naik tuh jadi 47, gitu kan. Tapi dari sisi yang lain, misalkan dari sisi apa nih, 47, 47. Yang lainnya cukup relatif stabil lah ya, malah naik gitu kan. Salat witir gitu kan, 60, 70 dan seterusnya. Salat tarawih juga dari 84 menjadi 91. Di day yang keempat juga begitu. Yang masih bertahan di ambang bawah itu sholat berjamaah. Kalau laki-laki ke masjid, ya kalau perempuan berjamaah cukup di rumah nggak apa-apa. Kalaupun tidak ke masjid. Aduh Ustad, ini soalnya sendirian terus di rumah. Ya memang begitulah ujiannya ya. Makanya kita harus memaksimalkan kebersamaan kita dengan keluarga. Iya, boleh nggak sih kita itu berjamaah dengan orang-orang yang sudah sholat? Itu ternyata boleh. Jadi kita itu kalau mau mendapatkan pahala sholat berjamaah, boleh meminta orang di sekitar kita itu. Kalau misalkan di rumah, misalkannya para istri, minta suami boleh nemenin lagi untuk dapat pahala sholat berjamaah. Gitu. Atau misalkan anak gitu kan untuk sholat lagi bersama kita. Bahkan di masjid juga begitu Kang Devi ya. Misalkan Kang Devi itu masbuk gitu kan. Sementara udah pada sholat gitu kan. Tapi ada Kang Apan di situ lagi Kang Apan udah sholat belum? Sudah, temenin dong. Itu boleh. Agar dapat sholat berjamaah, pahala sholat berjamaah. Tadabbur hadisnya terus naik gitu kan. Coba perhatikan di hari yang kelima juga hari yang ke-6. Maaf, oh ada yang keliru nih kayaknya. Day, day 6 salah ya. Day 6 juga sama ya, tidak jauh berbeda. Saya perhatikan tadi ada di angka 20 berapa Kang Devi? Coba cek di grup, lupa tadi. 20 berapa day 6? Yang tadabbur hadis kan. Ya, Ah, ada enggak, 32, 32 ya. Sholatnya juga masih di angka 20. Ya, 21. ya, saya berhusnudzon, ya mudah-mudahan bukan berarti tidak melakukan ya, tapi tidak mengisi, gitu, tidak mengisi. Eh, kenapa saya dan tim membuat ini? Ya tentunya ini kita satu, tentunya ingin berlomba-lomba, ya, biar saling memberikan apa namanya spirit gitu kan. Kan judulnya juga upgrade your spiritual level. Kita pingin terus meningkatkan level spiritual kita. Dengan mengisi di sini kita jadi saling berlomba. Oh ya kemarin saya lupa nih nggak ngisi apa nggak ngerjain ini. Hari ini kita
kejar, dan seterusnya. Alhamdulillah, overall di beberapa hal menunjukkan angka yang tetap bertahan meskipun ada yang menurun, kayak tilawah Quran dari 82, 72, 79, 77, 66, kemudian di day yang ke-6 55 malah ya. Mungkin semakin ke sini semakin terlupa untuk ngisi ya kalau kita sedang challenge ya. Memang begitulah. Apa yang membuat kita jadi berat melakukan sesuatu? Kan kalau misalnya kita ingin naikin level, tentu kita ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi kenapa kita berat melakukan sesuatu? Mari kita belajar konsepnya. Ada yang di sini guru? Ada guru, boleh angkat tangan mana? Bapak Ibu guru. Oke, baik. Ada yang guru fisika? Saya Ustaz. Oke, baik. Pak guru, tolong dong dibantu hukum Newton 1. Hukum kelembaban Ustaz. Hukum Newton 1, Newton 1. W sama Fx apa itu, Pak? Iya, sigma F sama dengan 0 ya. Oke, baik. Sigma F sama dengan 0. Ketika berbicara tentang gerak, makasih Pak Syafruddin ya. Ketika berbicara tentang hukum Newton itu bilang begini. Apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Coba apa pelajarannya buat kita? Jadi kalau misalnya sigma F itu adalah 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Kalau bendanya bergerak lurus beraturan, berarti A-nya 0. Masih ingat nggak sih A? A itu apa? Percepatan. Ya, percepatannya 0, maka dia pun akan tetap mempertahankan di situ. Dia akan tetap geraknya lurus beraturan. Berarti tidak ada percepatan yang bertambah pada benda tersebut. Kalau kita rumuskan dalam hukum fisika, dan ternyata hukum gerak itu dikemukakan pertama kali oleh Ibnu Sina, bukan oleh Newton. Jadi 700 tahun sebelum Newton lahir. Ibnu Sina pernah mengatakan bahwa benda tidak akan berubah selama tidak ada gaya, atau istilah beliau itu saya lupa apa gitu kan, pengaruh terhadap benda tersebut. Jadi kalau misalkan pernah nggak sih kita itu merasa malas gitu kan, berat melakukan sesuatu, mau zikir pagi petang kayaknya wegah gitu kan, mau tilawah Quran kayaknya kok nggak ada waktu gitu kan, ketika mau begini dan begitu kan, dari challenge itu kan tidak semuanya kita isi kan, ada yang lewat gitu kan, betul nggak? Apa yang membuat kita itu berat melakukan hal tersebut? Ternyata kalau menggunakan hukum gerak, kenapa itu seperti kita punya benda dan benda itu adalah diri kita yang tidak kemana-mana gitu. Tidak move on, tidak gerak. Kira-kira tadi kenapa? Karena sigma F-nya sama dengan 0. Maksudnya apa? Sigma F itu adalah F1 ditambah F2 dikurangi F1 kecil. Nah, kalau tiga gaya ini resultannya 0, berarti F1 ditambah F2 sama dengan F1 kecil. F1 kecil itu apa? Ada yang tahu nggak? Hambatan. Hambatan. Gaya hambat. Berarti ketika kita mau melakukan sesuatu, kita sudah punya rencana. Kita punya keinginan, itu F1, F2. Kita punya pendorong. Tapi ternyata ketika pendorong dan keinginan itu tidak lebih besar dari gaya geseknya, maka tidak akan pernah bergerak itu benda. Begitupun juga dengan perubahan hidup kita. Jadi kalau misalnya kita baca Quran kayaknya berat gitu kan, itu menunjukkan F1-nya tidak lebih besar dari F kecil. Artinya teman-teman sekalian, ketika kita mau berubah, ketika diri kita sudah punya rencana, ketika diri kita sudah punya keinginan dan rencana kita itu harus lebih besar daripada resistensinya, gaya hambatnya. Selama diri kita ini tidak lebih besar dari gaya hambatnya, maka yang terjadi pasti tidak akan bergerak. Contoh, Dev pernah mindahin lemari nggak di kamar? Pernah. Didorong-dorong kan berat gitu kan. Kenapa? Karena diri kita gayanya tidak lebih besar dari gaya resistennya, gaya geseknya. Sama dengan kita juga begitu.
Kita mau baca Quran, berat banget. Saya aja belum khotam ya. Anak saya sudah 2 kali khotam sampai hari ini gitu. Jadi, berat gitu kan. Kenapa? Karena pasti resisten kita lebih lebih besar. Nah, dengan apa kita bisa punya kemampuan untuk bisa memindahkan lemari itu, Dev? Kemungkinan pertamanya adalah menambah tenaga, ya kan? Menambah gaya untuk mendorong, gitu loh. Kalau ada mobil mogok didorong sama anak kecil, nggak akan pernah bergerak. Caranya gimana? Tambah orang, tambah orang, tambah orang untuk bisa ngedorong, ya gitu. Nah, bertambahnya orang, bertambahnya kekuatan pendorong itu yang disebut dengan passion. Jadi kita itu nggak akan tergerak, maaf, kita tidak akan bergerak sebelum tergerak dengan passion. Pertanyaannya, passion kita itu muncul atau tidak? Ada atau tidak? Hadir atau tidak ketika melakukan sesuatu? Kalau dalam bahasa kajian Islam disebut dengan al-quwah. Pernah dengar nggak? Nggak pernah? Ada yang pernah dengar? Al-quwah. Al-quwah itu ada 3. Yang pertama, Dev, apa? Betul. Yang kedua? Ya, betul. Yang ketiga? Ah, ya, betul. Yang pertama, al-quwah al-madiyah. Dorongan yang bersifat kebendaan. Ya. Contoh misalkan, Bapak Ibu punya karyawan. Kira-kira karyawan itu akan semangat kalau dikasih iming-iming apa? Bonus. Nah, bonus itu adalah al-quwah al-madiyah. Teman-teman, kalau ini tercapai nih target kita, teman-teman semua kita akan liburan ke Raja Ampat. Oh, ini kan. Kita akan kasih hadiah ini, kita akan kasih bonus ini. Nah, itu namanya apa namanya? Al-quwah al-madiyah. Al-madiyah. Dan itu akan mendorong seseorang itu untuk bergerak. Gitu. Contoh misalkan begini. Eh Pak Maulana misalkan, Pak Maulana, tolong dong besok berangkat ke Papua. Kira-kira pertanyaan apa nih? Kalau sama bos gitu kan, sama atasan kita diminta ke Papua. Pertanyaan pertama apa dari kita? Pak Maul kenapa? Tiket. Ongkos. Tingkat Bukan, bukan. Sebelum itu tujuannya. ngapain? 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 Gitu kan? Ngapain? Iya kan? Ngapain? Ngapain? Nah, ngapain itu purpose, itu namanya passion, yang menentukan passion. Kita itu mau ngapain sih ke sana? Makanya melakukan sesuatu dengan passion itu berarti ketika kita melakukan kita punya tujuan. Untuk apa, karena siapa. Kalau kita tidak menemukan passionnya, alasannya, maka kita akan berat untuk melakukan. Kayak tadi, tolong dong ke Papua. Ngapain, Pak? Ya pokoknya ke Papua aja. Nanti kalau sudah sampai Papua, tolong fotoin matahari terbit. Ongkosnya gimana? Baru tuh kan? Ya sendirilah. Ya nggak mau lah. Gitu kan? Tapi kalau misalkan saya tambahkan, Pak Maulana tolong ke Papua. Ongkosnya sendiri tapi. Terus ngapain Pak ke sana? Pak Maulana tolong fotoin matahari terbit. Setiap satu foto saya kasih 100 juta. Kira-kira berangkat nggak? Mantap itu. Berangkat. Walaupun duitnya sendiri gitu kan. Walaupun awalnya ngapain sih ngambil foto. Tapi ketika diiming-imingi dengan al-quwah al-madiyah. Madiyah itu berarti kebendaan. Kita akan tergerak tuh. Gitu. Nah sama. Terkadang untuk kita bisa melakukan sesuatu. Kita itu harus diiming-iming dengan sesuatu. Itu al-quwah al-madiyah. Yang kedua, al-quwah al-ma'nawiyah. Apa itu ketika kita melakukan sesuatu karena dorongan cinta? Kata Pak Maulana, kenapa Pak saya harus ke Papua? Pak Maul, kan ibu kamu sedang sakit. Ini contoh aja ya. Di Papua itu ada dokter. Yang insya Allah dokter itu sangat luar biasa. Obat-obatnya sangat luar biasa. Dan penyakit ibu antum ini sudah banyak sekali ditangani oleh dokter itu. Kira-kira berangkat nggak? Berangkat tuh kan? Kenapa? Dorongan cinta. Yang ketiga, al-quwah ar-ruhiyah. Dorongan yang sifatnya spiritual. Dorongan yang sifatnya bahwa
apa yang aku lakukan ini akan mendapatkan lebih dari itu, lebih dari harta, lebih dari cinta, tapi ini bagian dari rahmatnya Allah, gitu. Ini adalah bagian dari kenikmatan yang abadi, surganya Allah. Itu adalah dorongan. Tadi ada anak-anak ke sini enggak, Pak? Nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak apa-apa. Enggak, pagi. Pagi. Iya, pagi nggak ada, Bukan, Bu. bukan. Kalau Bukan, nggak tolong pagi dibantu ya. sekarang. Enggak ada ya? Nggak ada, Ya Bu. udah. Ya. Monggo. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dorongan. Gitu. Jadi dorongan itu apa? Tadi madiyah, kebendaan, maknawiyah, cinta, ruhiyah, Iya. spiritual. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, kalau kita bisa menghadirkan semuanya, itu akan sangat luar biasa. Gitu. Tapi dorongan materi itu sangat sementara. Sangat sementara. Contoh misalkan, Pak Mardianto, pagi ini saya kasih hadiah Pak Mardianto 500.000. Kira-kira seneng nggak? Ini contoh ya, bukan hutang ya, ini contoh. Seneng nggak? 500.000 transfer, seneng. Tapi kesenangan itu yang sifat madiyah akan sangat berubah cepat. Ketika apa? Ketika saya berikan hadiah kepada peserta yang lain 5 juta. Kira-kira Pak Marianto masih seneng nggak? Udah berubah tuh. Kenapa gue 500 yang lain 5 juta? Kan udah berubah tuh. Itulah al-quwah al-madiyah. Mudah sekali berubah. Mudah sekali hilang. Kesenangannya, kebahagiaannya. Rasa cinta itu lebih tinggi. Makanya ada orang yang mungkin bekerjanya tidak terlalu besar gajinya, tapi tetap dia bisa bertahan melakukan itu karena apa? Rasa cinta. Ya kan? Tapi kalau hanya menggunakan al-quwah al-madiyah, itu seperti anak muda sekarang. Dapat tawaran gaji beda 500.000 langsung pindah. Kayak ibu-ibu beli ayam gitu. Ada di sebelah beda 500 perak itu udah pindah tuh. Padahal cuma 500 perak tuh beda harganya. Gitu. Tapi udah dikejar itu kan gitu. Itu al-quwah al-madiyah. Gitu. Tapi kalau sudah urusan cinta, nggak peduli yang namanya duit gitu kan, yang peduli namanya capek, lelah. Kemarin itu ibu saya masuk rumah sakit dari hari Minggu. Hari Minggu masuk UGD, Minggu sore masuk ruang ICU, hari Senin itu kritis. Sampai harus beberapa kali pakai alat pacu jantung. Wah, kita sudah khawatir. Saya lagi ngisi. Itu kira-kira gimana? Langsung pulang nggak? Langsung pulang dari Jakarta langsung ke Sukabumi. Capek nggak? Capek. Nyampe Sukabumi harus berangkat lagi ke Jakarta. Capek nggak? Capek. Tapi demi cinta, rasa capek itu ya ada, tapi udahlah gitu. Itulah al-quwah al-ma'nawiyah. Kalau kekuatan ruhiyah itu lebih dahsyat lagi. Itu seperti ungkapannya Sumayyah ya, ketika ditombak oleh orang Quraisy, kafir Quraisy ketika itu. Apa jawaban Sumayyah ketika oleh Nabi bilang, "Wahai Sumayyah, bersabarlah, aku tidak punya satupun kekuatan untuk menolong kalian. Tapi surga sudah menanti kalian." Apa jawaban Sumayyah? "Ya Rasulullah, surga sudah di hadapan mataku. Sudah ada di depan wajahku, sudah ada di hadapanku." Itu beyond gitu loh. Sesuatu yang di luar itu semuanya. Nah, untuk bisa menuntaskan challenge-challenge kita, itu perlu yang namanya passion. Gitu. Nah, pertanyaannya kembali ke angka-angka tadi ini. Dari 115 yang hadir, kira-kira di hari yang ketujuh, hari ini, kira-kira siap memperbaiki dari yang hari-hari sebelumnya? Insya Allah siap. Insya Allah. Insya Allah siap. Allah Siap. siap. Gitu. Ya, tuntaskan. Amin. Ya, memang nggak mudah gitu. Perlu dorongan yang ya. Perlu dorongan. Tadabur hadis gitu kan. Aduh, sekarang kok gampang, kok di Quran itu kan sudah ada Al-Quran, sudah tidak hanya terjemahnya tapi juga ada hadis gitu kan. Ada tuh. Jadi sebenarnya apa namanya, hambatan kita itu sebenarnya nggak terlalu besar. Hanya satu saja hambatan kita yang terbesar, itu apa? Rasa malas, itu aja. Gitu. Seakan nggak punya waktu. Gitu.
Tapi kalau untuk main Instagram mah kayaknya masih ada waktu itu ya. Untuk main YouTube, untuk TikTok itu masih ada waktu. Untuk tidur masih ada waktu. Itu yang pertama. Jadi untuk bisa kita bergerak itu harus menghadirkan passion. Yang kedua, dengan passion itu bisa lebih berat, lebih besar dorongan kita. Yang kedua adalah dengan vision. Visi yang clear, visi yang jelas akan membuat kita semakin punya dorongan. Contoh, kalau misalkan Kang Apa naik taksi, bukan taksi online, ya di bandara. Mang, taksi, taksi, taksi. Berhenti. Kang Apa naik. Kira-kira dialog apa pertama kali antara sopir taksi dengan Kang Apan? Mau kemana gitu? Mau kemana? Kata Kang Apan menjawab, tidak tahu, Pak. Kira-kira apa respon dari sopir taksi? Marah. Berhenti, nggak jadi bawa dulu, bingung. Keluar gitu kan begitu. Tapi kalau sopir taksinya pintar, dia akan balik nanya, Bapak punya uang berapa? Gitu kan. Kata Kang Apan 200.000, Pak. Ya sudah, kalau ada argonya pijit argonya. Kalau tidak ada langsung cabut. Jalan. Bawa keliling-keliling bandara ya. Sampai 200.000 gitu kan. Pak sudah sampai 200.000. Kira-kira sampai di mana? Di bandara. Di tempat Masih asing. tetap di bandara. Nggak kemana-mana. Begitulah orang yang nggak punya vision. Nggak punya tujuan. Seperti kita berjalan kalau dulu tanpa kompas. Tanpa kompas. Kan kalau kita berjalan dulu harus bawa kompas kemana-mana tuh. Kalau misalkan nelayan pakai rasi bintang untuk menentukan mana utara dan seterusnya. Kita kalau ke gunung gitu kan, kita harus bawa kompas. Biar tahu kita titiknya di mana dan akan kemana. Vision itu seperti kompas hidup kita. Di mana kita itu akan jelas, kita itu mau kemana sih. Gitu. Dan vision itu bukan gambaran yang sifatnya ecek-ecek itu, bukan. Vision itu adalah gambaran ideal jangka panjang tentang sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan itu terjadi, dan itu sangat menginspirasi, bukan aspirasi ya, menginspirasi. Cita-cita kita, harapan kita yang paling tinggi. Dan bagi seorang muslim, bagi kita, menentukan visi hidup kita itu harus lebih dulu dibandingkan menetapkan action kita. Makanya kita diajarkan untuk apa? Untuk start from the end. Apa? Start from the end. Memulainya dari ujung. Apa ujungnya? Itulah visi. Gitu. Jadi langkah kedua agar kita bisa punya pendorong tuh, gaya yang bisa menarik kita melakukan sesuatu itu dengan visi. Pertanyaannya, apa visi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Membangun rumah itu bukan visi. Bukan visi itu. Itu mungkin cita-cita iya. Itu harapan iya, tapi masih belum menjadi visi. Visi itu harus sesuatu yang menggambarkan tadi kondisi terbaik yang bisa menjadi legacy. Kalau legacy, warisan. Warisan bukan sekedar warisan, tapi warisan yang membanggakan. Maka visi itu ada dua. Ada visi dunia, ada visi akhirat. Mohon doanya, ini visi hidup saya di dunia. Harisan aminan lil Islam. Menjadi penjaga Islam yang terpercaya. Makanya kenapa walaupun profesi saya trainer, saya tetap berdakwah. Karena bagi saya itulah profesi terbaik yang bisa dilakukan di dunia. Apa itu? Pengemban dakwah. Kenapa saya mendirikan AOD? Karena ingin mencetak 1 juta kader penyeru kebaikan yang punya karakter. Dari mana visi dunia ini saya dapatkan? Karena saya mengawalinya dari visi akhirat. Visi akhirat saya adalah saya bisa sekeluarga sesurga. Lalu masuk pintu surga dari pintu manapun.
bisa masuk surga dari pintu manapun, lalu bisa berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mencium tangannya, bisa memeluk badannya. Dan tidak mungkin Bapak Ibu visi akhirat itu tercapai kalau visi dunianya tidak tercapai. Maka kembali ke amalan kemarin selama 1 pekan. Kalau kita punya visi sekeluarga sesurga, visi bertemu dengan Nabi di surga, visi kita bisa masuk masuk surga dari pintu manapun. Pertanyaannya, dengan kualitas amalan kita yang tadi, pantas nggak ya? Paham nggak maksud saya? Maka apa yang kemarin kita lakukan, ya mudah-mudahan itu adalah bagian dari cara kita memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu pingin ngebahagiain Nabi, itu aja gitu. Kita pingin ngebanggain Nabi, kita pingin membuat Nabi itu senang sama kita, sehingga nanti di mahsyar Kangjeng Nabi akan menyambut kita di telaga haudnya, lalu memberi kita minum. Yang kata Nabi, barang siapa yang meminum dari telagaku tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan rasa-rasanya apa yang dilakukan di dunia itu belum seberapa ketika dibandingkan dengan keinginan kita berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga, begitu luar biasa ibadahnya. Umar bin Khattab yang juga dijamin masuk surga, begitu luar biasa ibadahnya. Utsman bin Affan yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf yang dijamin masuk surga, Ali bin Abi Thalib yang dijamin masuk surga, begitu luar biasa ibadahnya. Lalu kita yang tidak ada di jaminan di situ, untuk sekedar menunaikan sesuatu yang memang itu standar kita aja, ya Allah, berat banget, berat banget. Maka Bapak Ibu teman-teman semuanya, yuk mulai hari ini apa yang kita akan isi berupa challenge ini bukan hanya tentang memenuhi tugas dari AOD, tapi kita niatkan kita ini dalam rangka membahagiakan Kangjeng Nabi, memuliakan beliau, dan berharap cintanya Allah sehingga Allah membukakan hijabnya sehingga kita bisa memandang wajahnya. Masa sih gitu loh. Kalau kita pingin masuk surga bareng Nabi, akan apa? Masa zikirnya belang bentong? Masa sholatnya nggak berjamaah? Masa salawatnya dikit? Masa tilawahnya dikit? Katanya pingin ketemu Nabi di surga. Dan itu yang membuat hati saya menjadi, ya Allah, maafin hamba, ya Allah, maafin hamba, ya. Oke, siap ya, kita perbaiki diri kita semuanya bareng-bareng. Kita perbaiki, mudah-mudahan Allah memantaskan kita masuk surga dari pintu manapun. Insya Allah mudah-mudahan itu yang akan melawan kemalasan kita dalam beramal. Nah, tugas pertama, Bapak Ibu silahkan buat visi. Visi dunia dan visi akhiratnya. Ya, tapi tidak harus sekarang. Ya, tidak harus sekarang, direnungkan dulu. Ya, direnungkan dulu, nanti malam boleh ditulis di grup ya. Visi dunianya apa, visi akhiratnya apa. Tidak harus sama seperti saya. Yes. Silahkan dengan kalimat masing-masing. Ya. Ada seorang sahabat yang visi akhiratnya masuk surga tanpa hisab. Ada yang punya visinya memeluk baginda Nabi di surga. Ada yang punya visinya macam-macam, masuk surga dari pintu manapun. Silahkan. Tentukan sendiri. Tapi yang penting masuk surga bersama, dan yang terbaik surganya tentunya. Karena kata Nabi, kalau kalian minta surga, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Oke, itu tugas pertama ya. Nah, silahkan dibuat.
Visi dunia itu apa? Visi dunia itu adalah visi besar di dunia yang kalau kita bisa menuntaskan, gitu loh. Mudah-mudahan itu bisa membuka visi akhirat kita. Jadi kalau bahasa kita, kalau ini adalah visi akhirat saya, lalu kemudian kita menghadap Allah, lalu Allah bertanya, wahai Asep, apa yang membuat aku pantas memberimu surga bersama keluargamu, lalu berjumpa dengan Rasulullah dan memeluk Rasulullah. Nah, itu namanya visi dunia. Jawablah dari pertanyaan itu. Apa yang membuat kita pantas diberikan visi akhirat oleh Allah? Apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Mungkin berat, iya, berat pasti. Karena tidak ada visi yang besar, itu ringan. Kayak Kang Apan, kenapa sih sholat tahajud itu berat, gitu kan? Tilawah itu berat. Iya, karena hadiahnya surga. Kalau aktivitasnya ringan, hadiahnya paling kompor gas. Gitu. Sepeda. Dengan cukup menyebutkan 10 nama ikan. Oke, vitamin sampai sini. Oke. Nah, yang ketiga, tentunya tidak hanya passion, vision, tapi juga action yang dipaksa. Kita harus melakukan sesuatu dan dengan action-action yang kita mengundang kemudahan-kemudahan dari Allah. Nah, action apa yang akan mengundang kemudahan-kemudahan dari Allah? Nanti akan kita masukkan di challenge part yang kedua. Nah, nanti akan diinformasikan oleh Kang Devi. Apa saja yang akan harus kita challenge nih di part yang kedua, itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka action. Contoh tadi Kang Devi, kita sudah dorong sekuat tenaga gitu loh. Kita sudah arahkan kemana gitu kan, vision itu kan begitu, ngarahin. Lemari itu udah kita arahin ke sana. Udah ada tujuannya. Sudah kita dorong juga, tapi nggak gerak-gerak. Harus ada action lain yang harus kita lakukan. Kalau dalam bahasa fisika, itu disebut dengan pengungkit. Apa? Atau disebut juga dengan pesawat sederhana. Gimana caranya biar bisa mindahin lemari itu, Dev? Tidak harus manggil kakak, manggil tetangga, manggil Pak RT. Enggak. Cukup diangkat sedikit lemarinya, kasih apa? Bambu. Angkat sedikit depannya, kasih bambu. Kira-kira kalau sudah dikasih bambu di bawah lemari kita, didorongnya gampang nggak, Dev? Nah, itu namanya pesawat sederhana. Nah, apa pesawat sederhana? Pengungkit-pengungkit yang bisa membuat action kita, diri kita itu lebih besar dari actionnya, dari resistennya. Sehingga action kita ini bisa memudahkan kita mendapatkan visi-visi hidup kita. Sehingga kita menjadi versi yang terbaik. Nah, insya Allah nanti berupa challenge di part yang kedua. Tapi part yang pertamanya tetap ada. Ya, bukan berarti berpindah, tapi nambah. Ingat, upgrade itu bukan berubah, tapi nambah. Ya, nambah. Jadi yang kemarin tetap ada, ditambah dengan action-action yang menjadi pengungkit keberhasilan kita. Apa saja itu nanti akan disampaikan oleh Kang Devi ya beberapa saat lagi ke depan. Ya, Kang Devi udah disiapin kan? Baik. Untuk pagi hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Allah juga memantaskan kita untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan cita-cita kita. Sehingga Allah memandang kita pantas dan layak mendapatkan itu semuanya. Upgrade your spiritual level. Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Kang Apan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. luar biasa di pertemuan kedua ini untuk upgrade your spiritual level. Ya, mana tadi kita sudah simak bersama bagaimana kita untuk meningkatkan level spiritual kita. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Find your passion, kemudian miliki passion, dan juga action. Yang mudah-mudahan dengan langkah-langkah tadi bisa meningkatkan lagi
spiritual kita ke arah yang lebih baik lagi. Baik, dan untuk meningkatkan level tersebut, barangkali nanti ada beberapa hal yang akan kita sampaikan untuk challenge-nya. Kang Depi, apakah mau disampaikan sekarang? Nanti mungkin di grup Kang Oh Abah. iya, baik. Penyampaiannya di grup insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akhir pertemuan ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk 1 dan 2 penanya. Dipersilahkan. Silakan raise hand. Kalau ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan kedua ini. Baik, oh iya. Nampaknya sudah paham dan siap untuk action ke arah yang lebih baik lagi. Baik, baik Bapak dan Ibu sekalian, barangkali kita akhiri terlebih dahulu pertemuan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Mas Raffi, kita... Yang rasan, Pak. kapan? Halo? Oh iya, iya. Baik, dipersilakan. Oh, ada Muhammad Rafi Anggara. Oh, ya. Baik, dipersilakan Kang Rafi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya eh tentang tadi find your passion. Sebagai muslim seberapa penting untuk ngikutin passion dalam karir? Itu mungkin Ustaz pertanyaannya. Ya, baik, makasih. Passion itu harus diciptakan, gitu. Bukan ngikutin passion, tapi menciptakan passion. Al-Quwah Al-Madiyah, Ma'nawiyah, Ruhiyah, itu bisa menghadirkan passion. Kita itu sering salah dalam kerja sesuai passion. Oh, ini kayaknya bukan passion saya deh. Kan? Padahal belum tentu, gitu. Ketika kita belum berjuang di situ, gitu kan, tidak menghadirkan cinta di situ, terus kenapa kita menyebut itu bukan passion? Gitu. Kalau saya sih prinsipnya seperti yang Gibran sampaikan, Khalil Gibran sampaikan ya, bukan bukan cawapres ya. Khalil Gibran sampaikan, kerja itu wujud nyata dari cinta. Jika kita bekerja tanpa cinta, justru dengan kebencian, maka lebih baik tinggalkan pekerjaan itu. Lalu berdirilah di depan pintu rumah ibadah untuk menerima derma dari orang-orang yang bekerja karena cinta. Jadi bekerja itu karena cinta. Gitu. Maka kuncinya adalah bukanlah apa yang kita cintai, atau cintailah apa yang sedang kita lakukan. Itu passion, itu prinsipnya begitu. Jadi bisa dua. Bisa kita melakukan sesuatu yang memang kita cintai, atau yang kedua, kita mencintai apa yang sedang kita lakukan. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan baik awalnya nggak cinta gitu loh. Tapi dengan dipaksakan cinta, akhirnya jadi jatuh cinta. Jadi begitu, Dev. Gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu kan. Kadang bisa jadi awalnya biasa aja gitu. Tapi ketika kita sudah melaluinya gitu kan, insya Allah cinta itu tumbuh subur. Apalagi yang dinikahi Devi misalkan cantik, soleha, kaya raya, itu pasti dicintai. Satu-satunya. Gitu Kang Raffi. Baik. Baik, syukur Ustaz. Begitu Kang Raffi ya. Sangat luar biasa. Kita butuh passion untuk melakukan yang lebih baik lagi. Baik, terakhir ada satu lagi untuk penanya, dipersilakan. Silakan raise hand dan open mic langsung. Bagi yang ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir untuk pertemuan. Ya, kalau tidak ada, Kang Apan, oh ada nih. Oh ada. Silakan. Baik, dipersilakan. Bisa open kamera. Apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kira-kira perbedaan antara iman dan spiritual itu seperti apa, Ustaz? Atau sama saja? Iya, baik, makasih. Kalau dalam terminologi umum, spiritual itu sangat umum. Maksudnya agama apapun menggunakan kata spiritual. Tapi kalau dalam terminologi kita, ya spiritual itu adalah keimanan. Gitu. Idrok silabilah kita kepada Allah.
gitu ya. Jadi kalau misalkan di forum kita nyebutnya spiritual, yaitu Islam. Itu adalah akidah kita, itu adalah iman kita. Tapi kalau misalnya di forum yang sifatnya umum, di luar sana, ya spiritual itu akhirnya dikonteskan dalam bentuk umum. Kayak misalkan membahas tentang agama. Agama apa ya? Agama apapun gitu. Kalau dalam konteks di luar, orang-orang di luar. Tapi kalau kita, ya konteksnya spiritual itu adalah keimanan. Keimanan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan konsepsi al-quwah al-ruh ya gitu kan, atau kekuatan spiritual itu ya adalah kekuatan iman. Allah alam. Baik. Cukup? Oke. Boleh. Baik. Kenapa? Kira-kira kalau misalnya spiritual yang bagus gitu atau iman yang bagus, yang kalau misalnya ngebahas tentang kepribadian yang saksiyah, ada pola pikir kita tuh nyambung di situ, Zat. Iya betul. Karena keimanan itu tidak akan lepas kepada pengaruh. Kalau keimanannya tidak berpengaruh terhadap saksiahnya atau kepribadiannya, berarti ada problem di keimanannya. Berarti keimanannya tidak menjadi keimanan yang produktif. Keimanan yang tidak berpengaruh. Harusnya keimanan itu adalah keimanan berpengaruh. Ketika apa? Keimanan itu dijadikan sebagai al-quwah, sebagai kekuatan pendorong dia, keimanan itu dijadikan sebagai kimahnya, dan seterusnya. Sehingga keimanan dia akan berpengaruh terhadap kepribadian. Jadi tidak disebut keimanannya bagus kalau kepribadiannya nggak bagus. Berarti bentuk dari keimanan yang tidak bagus itu adalah kepribadiannya nggak bagus. Gitu. Allah. Baik. Demikian ada terakhir ya itu. Kita alhamdulillah sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada kesempatan ini. Barangkali Ustadz ada closing statement terakhir sebelum kita mengakhiri pertemuan. Baik, makasih Kang Apan dan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Yuk kita sama-sama, karena tentunya kita akan lebih ringan melakukan sesuatu kalau kita bareng-bareng. Saling mengingatkan, bareng-bareng saling mensupport, bareng-bareng saling mendoakan. Nah, mudah-mudahan challenge kita di part yang kedua ini semakin membuat kita menjadi lebih dekat sama Allah, lebih berkualitas. Ramadannya tentunya juga lebih berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah, untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya mau mengundang insya Allah tanggal 30 kita akan buka bersama di Bogor, ya, di Hotel Sahira Bogor, bersama Kiai Haji Hafiz Abdurrahman. Kita akan berbicara tentang cahaya sebelum berbicara. Bagaimana meningkatkan cahaya kebijaksanaan kita sebelum kita berbicara kepada siapapun dalam dakwah, dalam karir, mengajar orang tua kepada anak, trainer gitu kan. Apalagi pengemban dakwah. Kita bareng-bareng insya Allah, mudah-mudahan tanggal 30 nanti kita bisa berjumpa bareng-bareng di Bogor ya. Apalagi yang orang Bogor ya, insya Allah. Kita tunggu di sana insya Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita berupa usia, kelapangan, kemudahan, sehingga kita dipertemukan. Terima kasih sekali lagi Ngapan dan Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih kepada seluruh para peserta Upgrade Your Spiritual Level pada pagi ini yang pertemuan kedua, dan kita akan bertemu kembali di pertemuan yang terakhir, yaitu di minggu depan di pertemuan ketiga. Dan upgrade terus spiritual kita dengan mengikuti juga challenge yang kedua di minggu ini, dan mudah-mudahan setelah 2 pekan kita mengikuti Upgrade Your Spiritual Level ini, kita upgrade lagi nanti dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan itikaf, idroksilabillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Baik, terima kasih. Kami dari AOD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Allah berkahkan, Allah bersamakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu pertemuan kita berkesempatan ini. Kami mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.